Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala darajatin bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yajruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-barakah bil kitab. Imam Ahmad ibn Athaillah sama syarifah Qiyas bin Umar daras nafa'ana Allah bihim wa ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnul khatimah wa al-lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai hikmah yang ke 98.
Hikmah yang ke-98 dari kitab Hikam, sarahnya Kiai Soleh bin Umar Dar. Hadun nafsi fil maksiatin dhahirun jali wa hadun nafsi fit ta'ati batinun khafi wa mudawatun ma yakhfa sa'bun ilajuhu, yang artinya andilnya nafsu dalam perbuatan maksiat itu tampak jelas, sedangkan andilnya nafsu pada perbuatan taat itu sangat samar dan tersembunyi. Dan mengobati sesuatu yang tersembunyi itu amatlah sulit. Ini makna terjemahnya. Maksudnya, nafsu itu selalu menuntut dan meminta bagian dari apa yang dia mengajak kita untuk dikerjakan. Jadi kalau nafsu itu kita ajak untuk mengerjakan sesuatu, nafsu itu minta bagian. Kayak ente jangan maunya gratisan mulu dong. Kalau saya ikut andil, saya harus punya bagian, dapat bagian dari yang dikerjakan. Itu nafsu nuntut namanya, nuntut sesuatu keuntungan dari apa yang dia merasa dia mengerjakan itu, dia merasa ikut mengerjakan hal itu. Apa yang dituntut nafsu? Kesenangan. Kayak dia minta upah lah. Kalau digambarkan nafsu itu kuda tunggangan kita untuk bisa beramal,
untuk bisa melakukan sesuatu. Setelah kuda itu kamu gunakan, dia minta upah, minta bayaran. Jangan lu main naik-naik aja, kata dia. Setelah turun, tujuan kamu selesai, kasih dong saya sesuatu. Apa yang diminta? Kesenangan. Maka andil nafsu sangat jelas tampak jika dia mengajak pada kemaksiatan seperti minum arak, zina, dan yang lain-lainnya. Itu nampak. Kalau nafsu ngajaknya seperti itu, jelas nafsu dapat langsung kesenangan. Nafsu bisa merasakan langsung kesenangan dari apa yang dia kerjakan kalau bentuknya sebuah kemaksiatan. Minum arak, ya udah dia dapat senang tuh. Udah nggak ruwet royit, nafsu ini yang gua cari. Udah nggak mikirin apa-apa, tenang. Zina, dapat kesenangan lagi dia, apalagi. Ya nggak usah sampai zina lah, nonton yang bening-bening aja nafsu seneng tuh. Nah, udah jangan kemana-mana, lu sini aja udah. Kata nafsu maunya begitu, biar berjam-jam betah dia. Kenapa? Karena nafsu langsung mendapatkan kesenangan. Namun andil nafsu akan menjadi samar ketika nafsu mengajak kita untuk ibadah seperti kalau kita ajak ibadah, kita mengajak nafsu ibadah, nafsu itu minta bayaran. Minta apa yang bisa membuat dia senang. Kayak nafsu itu kalau kamu ajak ibadah di tempat yang sepi, sendirian, gak ada orang yang lihat, nafsu gak betah. Karena nafsu gak bisa dapat bayaran. Bayarannya apa? Kesenangan. Tapi kalau dia ngajak ibadah di tempat yang ramai, dia bisa dapat bayaran. Apa? Dipuji orang, seneng nafsu. Nah gini dong, kalau ngajak saya ibadah begini, ada yang ngalem, ada yang like banyak, ada yang nonton banyak, ada yang muji, ada yang komentar, wih keren banget loh. Itu nafsu seneng, besok diajak lagi mau dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan bayaran, dapat kesenangan. Karena orang yang ikhlas, orang yang berakal itu nggak mau cari itu sebenarnya. Dia nggak butuh dipuji orang, dia nggak butuh di alam orang, dia nggak butuh dikomentarin orang, karena dia butuhnya di alam Allah, dipuji Allah, dinilai sama Allah. Butuhnya itu sebenarnya. Ketika yang ngalam orang, yang muji orang itu mesti kesenangannya nafsu. Kita udah ngaji nih, suaranya bagus, nanya, tadi gimana? Itu nafsu urusannya. Seneng dia, gini doang, Masya Allah, saya. Padahal harusnya yang ditanya Allah, ya Allah, gimana? Jelek. Nggak usah nanya orang apa urusannya, karena tujuan kamu baca itu untuk Allah, bukan untuk orang. Kecuali ente terang-terangan
Allahu ya Allah, ini saya baca Quran diundang orang ya Allah. Jadi saya ya ini urusan tuan rumah biar seneng, biar dapat puluh begitu ngaji. Gimana tuan rumah? Terus terang. Akhirat nggak dapat tapi dapatnya dunia, nggak dapat akhirat. Daripada lu pura-pura akhirat nggak dunia nggak, akhirnya dunia terus terang ya Allah ini saya nggak minta akhirat ya Allah, mintanya dunia. Nafsu begitu, maunya kalau kita ajak dia minta dibayar. Bayarin rupanya apa? Kesenangan. Kalau ibadah ini jadi orang taat, ketika kamu punya karomah, nafsu seneng tuh. Itu bisa menampakkan hal-hal yang aneh-aneh kata nafsu. Oh, saya bisa membuka hijab, bisa lihat hal-hal gaib, hingga seakan-akan pengaruhnya nafsu, andilnya nafsu dalam ibadah itu samar gitu loh, nggak langsung ketahuan. Tapi kalau andilnya nafsu dalam maksiat jelas. Tujuannya orang zina mau cari apa? Kesenangan. Tujuannya orang minum arak mau cari apa? Kesenangan, jelas andilnya gitu loh. Tapi kalau dalam ibadah kayak bayarannya nggak kelihatan gitu loh, maksudnya dia pengen dapat kesenangan itu kayak samar, hingga kadang susah terdeteksi untuk orang-orang yang nggak bisa mengamati dengan jelas. Ini ibadah saya dibarengi nafsu apa enggak? Susah diamati gitu loh. Tapi kalau dalam kemaksiatan itu jelas, nggak ada. Ente minum arak buat apa? Oh, gua mah buat salik, nggak ada. Minum arak mau buat minum arak yang mau cari fly, apa sih fly itu? Melayang-layang. Maka karena nafsu itu tersembunyi untuk urusan yang menjadi gandengan sama amal yang baik, maka untuk mengobati sesuatu yang tersembunyi ini sulit. Kalau ngobatin yang maksiat gampang, malah kelihatan. Udah dong, ente nggak tobat, masa hidup kok isinya nyari kesenangan, belum, udah berhenti dong. Dia baru kok minum arak aja, kapan mau ngurusin akhirat? Gampang ngobatinya gitu loh. Tapi kalau urusannya akhirat yang tersembunyi, sulit ngobatinya. Maka mengobati nafsu yang pertama itu bisa dengan cara uzlah. Yang pertama cara ngobatinya caranya uzlah. Baik itu uzlah yang bepergiannya itu kecil, hijrah yang kecil, maupun hijrah yang besar. Menghindari tempat-tempat maksiat, menjauhi kawan-kawan yang buruk, dengan banyak ibadah dan zikir, mendengarkan Al-Quran dan hadis. Ini cara mengobati dari kemaksiatan. Biar saya nggak maksiat gimana? Ya kamu cari tempat yang nggak ada maksiat. Cari tempat yang di situ nggak ada kawan kamu ngajak maksiat, nanti sembuh. Oh, saya mah kalau nggak ada kawan maksiat, saya ngajak orang, Bib. Repot nih. Emang lu biangnya berarti. Kalau begitu, kamu cari tempat yang nggak ada maksiat, nah baru berhenti tuh. Mau minum apa ente? Air kencing. Kita cari tempat pindah sono, yang di situ nggak ada arak, nggak ada perzinahan, nggak ada. Itu bisa jadi cara untuk ngobatin kita dari kemaksiatan.
atau dengan memperbanyak ibadah, zikir, pondokin, dimasukin sono Abah Anom sono mana Suryalaya, malam ceburin ke air empang, subuh suruh zikir sampai siang, pecutin, sembuh tuh nanti. Atau mendengarkan Al-Quran, tilawah hadis. Ini cara ngobatin yang dohir namanya, jelas. Berbeda dengan nafsu yang kedua, maka tidak bisa disembuhkan dengan cara yang pertama. Ini cara ini nggak bisa ngobatin nafsu yang tersembunyi, nggak bisa. Cara menyembuhkannya harus mendatangi seorang guru yang dia merupakan seorang mursyid, yang mana ketika dia berguru harus dengan keyakinan bulat dan rasa cinta yang sangat kepada mursyid tersebut. Kenapa? Karena kalau mursyid itu tahu pergerakan hati kita. Beda sama Pak Mursyid. Kalau Pak Mursyid itu beda lagi. Kalau seorang mursyid, dia tahu pergerakan hati kita. Ente mau datang ke tempat dia tahu. Jangankan entenya udah datang, ente mengeluh, ente ibadah dengan bayangin harta, ente ibadah dengan pengen dipuji, dia tahu penyakit kamu apa dan tahu cara ngobatinnya. Makanya dulu banyak orang-orang yang sakit begini diobati oleh para mursyid dengan cara berbeda, banyak. Hingga itu cara ngobatinya, kamu harus datang seorang mursyid ketika kamu nggak bisa mendeteksi penyakit itu dan nggak bisa mengobatinya sendiri, maka kamu butuh orang lain, dan orang lain itu adalah seorang mursyid. Sekarang sulit cari mursyid, Bib. Ada, nggak mungkin nggak ada. Cari. Susah, Bib. Cari aja. Oh, ini yang butuh kok. Nanya saya di mana? Ini kayak butuh, cari kok dapat. Hati itu sering mengajak kita kepada sebuah kebaikan. Ini hati yang suka nipu nih, yang samar nih. Nafsu kadang ngajak kita untuk berbuat baik. Kalau nafsu ngajak yang jelek, itu jelas. Setan yang goblok begitu, ngajaknya tempat yang jelek. Arak minum. Itu setan goblok. Ada nafsu yang samar, yang ngajaknya kepada kebaikan. Ketika kamu punya ajakan yang nggak dari hati kamu, nggak dari perintah Allah, ini nggak ada di perintah Allah nih, tiba-tiba diajak kamu untuk ngelakuin hal itu, maka jangan langsung kamu ikuti, karena hati itu masih ada penyakit yang berat yang harus diobati. Bila kita percaya pada hati dan mengikutinya, maka kita justru bertambah parah penyakit kita. Apabila seorang ketika berzikir lalu merasakan manis dalam zikirnya, maka jangan langsung menyangka bahwa manis itu dari Allah, karena bisa juga manis itu atas dorongan nafsu. Ini yang samar kan? Ini nggak tahu nih, kok saya kok betah zikir, betah baca Quran, betah sholat sunnah, betah ngaji yang nggak seperti biasanya, kok nikmat. Ini kayak Allah kasih saya nikmat nih. Nanti dulu.
Karena bisa jadi itu dari dorongan nafsu. Cara mengetahuinya apa? Hah? Cara mengetahuinya, ini zikir saya ini kok manis, nikmat, apakah ini nafsu atau enggak, atau dari Allah? Cara taunya gimana? Cara mengetahuinya berpindah. Cara taunya pindah dari zikir, dari ibadah yang tadi kamu ngerasain manis, coba pindah zikir yang lain, masih dapat manis enggak? Kalau di ibadah yang lain nggak dapat manis, berarti di ibadah yang tadi ada hawa nafsu. Harusnya gimana? Kalau dari Allah, ya manis semua dong. Mau ibadah kok milih-milih ente? Hah? Ibadah nggak boleh milih-milih dong. Kalau dari Allah, harusnya ente mau zikir ya manis, mau sholat ya manis, mau ngaji ya manis, gitu dong isinya. Ini kalau zikir kok manis, kalau ngaji nggak betah. Oh, ada masalah berarti kamu ini. Jadi jangan langsung menganggap bahwa manisnya zikir saya itu datang dari Allah. Coba kerjakan ibadah yang lain, zikir yang lain. Kalau di situ kamu tentram, masih tenang, nikmat, berarti betul-betul itu dari Allah. Ya, jadi caranya kalau kita pengen tahu ini ajakan ibadah ini dari hati saya, memang ini diilhamkan oleh Allah untuk ibadah, atau ini dorongan hawa nafsu. Caranya gimana? Ya kerjain. Ketika kamu kerjakan, kok kamu merasa nyaman, ya Allah kok nikmat banget nih. Dapat manis, dapat syahdu di hati, dapat kenikmatan. Terus menganggap, ini saya udah berhasil. Ibadah saya mendatangkan ketenangan, mendatangkan rasa manis. Karena sulit orang mau sholat dapat manisnya sholat itu sulit. Kalau sholatnya gampang, manisnya sholat sulit. Orang mau zikir dapat manisnya zikir sulit. Orang mau ngaji dapat manisnya ngaji sulit. Kalau ngaji bisa gampang. Lah, ketika kamu kok merasakan manis itu, jangan menyangka bahwa manis itu datang dari Allah. Jangan-jangan di situ ada andilnya hawa nafsu yang mengajak kamu untuk itu, sementara nafsu itu mendapatkan sebuah kesenangan. Ketika nafsu mendapat kesenangan, ya kamu betah. Jadi cirinya nafsu itu, ketika nafsu itu andil di situ, ente betah berlama-lama. Ente betah berlama-lama di suatu pekerjaan yang di situ hati kamu merasa mendapat kesenangan. Itu ada dua nih, kesenangan yang datang dari Allah atau kesenangan yang datang dari nafsunya. Coba ente kalau main HP dari habis isya, habis makan isya nih, makan malam sampai jam 12 malam, kira-kira betah nggak? Hah? Betah. Kalau baca Quran coba dari habis makan sampai jam, betah? Nggak betah? Hah? Berarti di situ nafsu sudah meronta itu. Udah dong bro, pindah dong yang lain. Gue nggak betah di sini udah. Tapi ketika nafsu masih nyaman,
Ini mau sampai jam berapa nyaman udah. Semalaman oke. Gitu. Kan di situ ada andilnya hawa nafsu. Gitu. Lah ketika ibadah kok tiba-tiba ente manis. Wah, ini saya kok zikir enak, ya Allah, tenang, tentram, berjam-jam kok nyaman. Ini dari Allah apa nafsu? Caranya gimana? Coba pindah ibadah yang lain. Kalau masih tentram nyaman, berarti datangnya dari Allah. Kalau cuman yang tadi doang ibadahnya, yang lain kamu nggak nyaman, berarti ibadah kamu ibadah hawa nafsu, milih. Ya Allah, perintahnya ini aja, yang lain nggak usah, ya Allah, nggak nyaman saya. Masa ada perintah milih-milih begitu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh yang paling besar itu ada dalam diri kalian, yaitu nafsu. Perang yang paling besar itu memerangi hawa nafsu. Sabda Nabi, perang melawan musuh itu perang yang kecil, sedangkan perang melawan hawa nafsu itu perang yang besar. Karena mengalahkan nafsu kenapa begitu? Kok perang yang paling besar kenapa? Perang lawan nafsu itu perang yang paling kenapa? Hah? Kalau kamu kalah, neraka. Perang melawan orang kafir, kalau kamu kalah, surga. Apa? Enggak cerita kalau menang. Ini mati melawan orang kafir, surga. Lawan nafsu, kamu kalah, mati, harus menang. Coba ini berat nggak? Kenapa? Karena harus menang. Kalah ente, neraka. Lawan orang kafir, kalahnya aja untung, apalagi menangnya. Kalahnya aja untung, coba, apalagi menangnya. Lawan hawa nafsu harus menang, coba. Kalah ya sudah. Ada sebagian ulama yang mana nafsu mereka itu mengajak mereka ikut perang. Ini ada riwayat nih. Artinya ada sebuah peperangan, jihad nih. Ada orang muslim lagi mau memerangi orang kafir. Si ulama ini hatinya tergerak untuk ikut perang itu. Dia nggak tahu nih, tiba-tiba saya diajak ikut perang ini yang ngajak nafsu saya atau ilhamnya dari Allah. Terus dia minta petunjuk Allah agar diberi petunjuk. Ini kalau saya ikut perang ini betul-betul karena Engkau ya Allah atau hawa nafsu saya. Dia ngomong begini, ya Allah, aku tidak percaya pada ajakan nafsu untuk ikut perang ini. Saya nggak mau ikut perang ya Allah, ini ajakan nafsu ya Allah. Kalau memang ini perintahmu ya Allah, berikanlah petunjuk. Lalu dia meneliti kenapa hatinya mengajak keluar untuk perang fisabilillah.
Dia teliti, kenapa nih kok tiba-tiba ngajak keluar rumah untuk ikut perang. Dikontrol lagi, dicari lagi sebabnya apa kok tiba-tiba muter dia, apa alasan ini, apa alasan ini, apa alasan surga, apa nggak ketemu-temu tuh dicari. Apa kok tiba-tiba saya ini pengen ikut perang. Setelah dikontrol, akhirnya Allah kasih petunjuk bahwa nafsunya berontak. Nafsunya berontak. Kenapa? Karena si nafsu itu selalu diperangi dengan banyaknya mujahadah. Ini orang mujahadah, zikir, sholat, ngaji, zikir, nafsunya apa? Udah lu keluar aja perang, pahalanya banyak, biar nafsu bebas gitu loh. Kata dia, oh sialan, lu mau nipu gua, mau nyuruh gua ikut perang biar pahalanya banyak, fisabilillah, tapi ente dapat seneng ngelihat macam-macam di luar. Enggak, gua enggak ikut perang, lu berangkat, gua di rumah zikir lagi, ya nafsu ampun. Ini samarnya bujukannya hawa nafsu. Jadi kalau orang itu nggak bisa mengamati dengan baik, ketika nafsu ngajaknya hal yang baik, wah ikut. Nanti dulu. Nggak mesti ajakan baiknya nafsu itu baik. Bisa jadi dalamnya ada kesenangannya nafsu. Apa? Ketika dia menang, dapat pujian, seneng nafsu itu, wah hebat. Ini samar sekali gitu loh. Makanya ajakan nafsu untuk maksiat itu dohir, ajakan nafsu untuk ibadah itu samar. Sedikit sekali orang yang bisa meneliti kalau ibadahnya dibarengi hawa nafsu. Tapi kalau maksiat, oh gua mau maksiat nggak pakai nafsu, nggak ada. Maksiat gua mau nggak pakai nafsu, mana ada maksiat nggak pakai nafsu. Justru orang maksiat pengen nyenengin nafsu. Tapi ketika ente ibadah, nafsu ikut andil, sulit untuk menelitinya. Maka kalau kamu nggak bisa neliti sendiri, cari seorang guru mursyid. Jangan cari Pak Mursyid. Kalau cari Pak Mursyid di Muara Baru juga ada tuh tetangganya, dia ada Pak Mursyid tuh. Percuma. Kenapa? Kalau Pak Mursyid itu dokter umum, yang sakit apa aja obatnya itu. Nah, baca ini. Datang lagi, baca ini. Itu mah dokter puskesmas. Sakit pusing obatnya itu, sakit perut obatnya itu. Kalau guru mursyid tahu, guru apa, dokter spesialis. Oh, kamu obatnya ini, kamu obatnya ini, oh kamu obatnya ini. Ini punya obat yang berbeda-beda untuk disembuhkan. Ya, jadi ini hikmah ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjaga diri ketika kita ingin mulai meneliti keadaan diri kita. Maka ketahuilah bahwa ajakannya nafsu untuk maksiat sangat jelas, sedangkan ajakan nafsu untuk berbuat taat itu sangatlah sama. Nah kalau ada nafsu begini, Bib, mau ibadah nih, mau taat, mau zikir, mau ngaji, mau apa, tapi nanti setelah selesai ibadah pokoknya rokokan ya, nggak apa-apa, itu upah dikit nggak apa-apa, begitu mah, kasih upah aja dikit lah, kasihan lah. Itu termasuk ajakan nafsu.
ibadahnya tadi termasuk ajakan nafsu enggak gitu loh. Artinya nafsu mau diajak ibadah, yang penting habis itu rokokan gitu loh. Kalau enggak rokokan, nafsu susah jalannya gitu loh. Itu kelas-kelas kayak kita mah nggak apa-apa lah, teori jalan-jalan aja lah. Artinya itu dilakukan di luarnya. Nah, yang menjadi antisipasi itu tadi, ketika di dalamnya itu ada pergerakannya hawa nafsu, yang isinya apa? Pingin mendapat kesenangan dengan apa? Dengan pamer, dengan riya, dengan jah, dipandang orang. Itu nafsu ngajak ibadah kadang carinya itu gitu loh. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari ajakannya nafsu. Ibadah kita bisa ikhlas karena Allah, mendapat ridhonya Allah, dapat pahala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna anana asrafna 'alal adha ashrafna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba azalana aurati amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina hasairil hilani kulli dhi mahabbah jiratina suhbah muslimina ajma Rabbi isma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi ilbani wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.